Salam dan bahagia. Saya akan menjelaskan tentang mata kuliah seminar kelas. Untuk semester ini, semester genap tahun 2021-2022. Seminar kelas ini adalah mata kuliah wajib. Artinya, mahasiswa harus mengambil mata kuliah seminar kelas dengan bobot 1 SKS. Tujuannya, mahasiswa nanti mampu menyusun makalah mengenai permasalahan pertanian. Yang kedua, mampu memberikan solusi. Yang ketiga, mampu mempresentasikan dengan baik. Dan keempat, melatih mahasiswa untuk mampu membahas makalah secara menyeluruh. Sehingga ketika teman-teman mahasiswa sudah akan melakukan sidang skripsi, maka mata kuliah ini sebagai dasar mahasiswa untuk melatih dalam pembuatan skripsi. Dari skripsi itu bisa mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang ada di bidang pertanian, kemudian memberikan solusi dan mempresentasikan dengan baik. Ketentuan umum seminar kelas ini, yang pertama, mahasiswa mengajukan judul pada dosen pembimbing. Kemudian setelah di ACC, mahasiswa wajib membuat makalah dengan arahan dosen pembimbing. Makalah ini dapat berupa studi pustaka atau usulan penelitian. Saya harap mahasiswa yang mengambil semester ini, terutama semester 6 ke atas, bisa sebagai usulan penelitian atau studi pustaka yang mendasari penelitian untuk tugas akhir, dalam hal ini skripsi. Format makalahnya secara garis besar ada pendahuluan yang berisi latar belakang, permasalahan, dan tujuan. Kemudian isi atau materi pokok atau pembahasan. Kemudian yang ketiga penutup. Dan keempat referensi atau daftar pustaka. Format makalah nanti saya akan berikan dalam bentuk doc. Ketentuan pelaksanaannya, makalah yang akan diseminarkan harus sudah disetujui dosen pembimbing, maksimal 10 halaman. Kemudian minimal pustaka yang digunakan adalah 5, yang berupa textbook atau artikel dalam jurnal. Saya harap tahun dari penerbitan baik textbook atau artikel itu 2010 ke atas. Kemudian urutan pelaksanaan ini akan terjadwal. Nanti saya akan berikan lebih lanjut. Kemudian jumlah kehadiran minimal 80%, dalam artian pada saat pelaksanaan seminar, semua peserta wajib hadir. Yang kelima, jadwal pelaksanaan nanti akan disusun oleh dosen pembimbing. Penilaian akan ditentukan oleh dosen pembimbing berdasarkan hasil seminar, yang meliputi pertama nilai makalah, kemudian yang kedua nilai sebagai pemakalah atau mahasiswa yang melaksanakan seminar, dan yang ketiga nilai keaktifan mahasiswa selain mahasiswa yang melakukan seminar. Saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat makalah yang baik. Ini adalah contoh makalah yang saya buat. Yang pertama adalah judul. Judul ini adalah studi pustaka yang belum ada penelitian sama sekali. Jadi makalah ini digunakan sebagai
pustaka untuk memperkaya dari tugas akhirnya sebagai pustaka sebagai dasar untuk penelitian. Selain studi pustaka, mahasiswa dapat membuat makalah ini berdasarkan dari kerja lapangan. Tetapi nanti saya harap dari laporan kerja lapangan itu tidak serta-merta dibuat makalah secara copy paste. Jadi saya harap tetap menyesuaikan dengan format yang sudah saya berikan. Nah, yang pertama bab 1 yaitu pendahuluan. Di sini berisi latar belakang. Jadi judul yang saya ambil tadi yaitu peningkatan senyawa fenol dengan poliploidisasi untuk meningkatkan ketahanan tanaman. Jadi topik yang pertama itu adalah ini, ketahanan tanaman. Yang kedua yaitu peningkatan senyawa fenol dengan poliploidisasi. Nah, ketahanan tanaman ini saya ambil karena ada beberapa permasalahan, terutama kegagalan panen dalam budidaya tanaman akibat dari beberapa faktor seperti iklim, hama penyakit, dan lain sebagainya. Kemudian dari latar belakang ini untuk topik 1 ya. Kemudian dijelaskan kenapa memilih fenolik. Nah, fenolik ini dijelaskan secara rinci apa senyawa fenolik itu, kemudian kandungan-kandungan dari senyawa fenolik itu atau manfaat senyawa fenolik terhadap tanaman. Nah, ternyata diketahui fenolik dapat mengurangi tingkat serangan hama, sehingga kalau tanaman sudah bisa mengurangi tingkat serangan hama, tetapi karena pada metabolismenya senyawa fenolik ini termasuk senyawa metabolit sekunder, maka dosisnya sangat rendah. Kemudian bagaimana caranya ditingkatkan? Nah, salah satunya dengan teknik poliploidi atau penggandaan kromosom. Harapannya nanti senyawa fenol dapat diproduksi 2 kali lipat. Nah, setelah itu bab 2 yaitu pembahasan. Pembahasannya berdasarkan dari judul yang teman-teman ambil. Jadi tidak ada tinjauan pustaka. Nah, tinjauan pustaka nanti dimasukkan di latar belakang, 1 paragraf atau 2 paragraf. Nah, jika teman-teman mengambil judul KL, boleh nanti ditambahkan dengan tabel hasil dari pengamatan. Nah, di sini saya berikan grafik berdasarkan dari artikel-artikel yang saya temukan. Nah, di sini ada tabel kadar fenolik. Nah, tentunya karena saya mengambil fenolik, saya harus membuktikan bahwa fenolik ini mampu mengurangi tingkat serangan. Nah, saya ambil jurnal dari Vergese yang melakukan penelitian tentang kandungan fenolik pada beberapa spesies. Sini ada kulit buah dan daging buah. Ternyata dengan varietas yang berbeda, itu kandungan fenoliknya tinggi dan tingkat serangan dari hamanya sangat rendah. Nah, ini artikel yang pertama mengatakan bahwa senyawa fenolik mampu mengurangi tingkat serangan hama. Kemudian saya menemukan juga yang artikel kedua, ini bahwa polifenol atau senyawa fenolik ini mampu juga mengurangi tingkat serangan. Nah, ada penelitian Moctezuma juga secara spesifik
menunjukkan hubungan kuat dengan laju serangan herbivora. Tidak lupa juga saya menyantumkan senyawa fenolik pada beberapa spesies tanaman supaya menambah informasi kepada audiens. Di sini saya bahas secara lengkap. Jadi tidak hanya tabel saja, nanti bisa boleh grafik atau gambar-gambar yang mendukung. Yang terakhir, kesimpulan. Kesimpulan dibuat berdasarkan makalah, berdasarkan pembahasan yang teman-teman sudah buat. Jadi hanya poin-poin yang menunjukkan kalau permasalahan sudah dibuat solusinya, kemudian diisi di kesimpulan. Nah, daftar pustaka jangan sampai salah. Daftar pustaka dibuat berdasarkan dengan kaidah ilmiah. Penulisan daftar pustaka yang pertama adalah penulis pertama, nama belakang dulu, kemudian nama depan disingkat. Untuk penulis kedua, nama depan disingkat, kemudian ditulis nama belakang. Misal saya Driska Arnanto, nanti ditulis Arnanto D titik. Jadi nama belakang dulu, kemudian baru nama depan dan disingkat. Kalau 3 suku kata, berarti nama belakangnya saja ditaruh di depan, kemudian nama depan dan nama tengah ditaruh di belakang dengan disingkat. Setelah nama selesai, titik, tahun dari artikel tersebut diterbitkan, artikel atau textbook. Setelah itu titik, kemudian judul artikelnya. Setelah judul, baru penerbitnya. Setelah penerbit, diberi halaman. Halaman berapa teman-teman mahasiswa ngutip dari penelitian tersebut. Nah, di sini saya menggunakan beberapa jurnal. Ada kira-kira 20 lebih ya, 20 lebih. Ini jurnal semua, jadi saya kutip satu persatu. Nah, sampai ini dulu. Nanti jika ada pertanyaan terkait pembuatan makalah seminar, bisa ditanyakan pada WA grup seminar kelas. Terima kasih, salam.